Selamat malam saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita bersama-sama akan melakukan spiritual formation lagi secara pribadi di rumah masing-masing. Di dalam rangka kebangkitan Kristus, mari kita ambil waktu momen untuk merenungkan, menghayati arti kebangkitan Kristus bagi kita semua. Saudara, saya ajak kita untuk menyanyikan satu lagu, Anak Allah yang sudah hidup dan sudah bangkit itu. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Nyanyikan dengan semangat dan penuh sukacita. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena Dia hidup, ada hari esok. Karena hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia. Sekali lagi, hidup kita berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita sehati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Oleh kebangkitan-Mu Tuhan, hidup kami menjadi berarti. Melalui kematian Tuhan, menembus dosa kami, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan. Dosa kami dihapuskan. Hidup kami diperbaharui. Hidup kami memiliki kemenangan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun situasi kami tidak mendukung hari ini, tetapi kami percaya kuasa kebangkitan Kristus hidup di dalam diri kami. Jiwa kami dibangkitkan untuk mampu menghadapi segala situasi yang kami alami hari ini. Dan kami percaya kuasa kemenangan dan kuasa kebangkitan Kristus itu melalui Roh-Mu yang kudus hidup di dalam diri kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kami terus boleh menghayati di momen-momen yang penting ini, bagaimana kebangkitan Kristus itu betul-betul real, nyata kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama ini. Biar Tuhan juga menyingkapkan kepada kami apa yang kami boleh mengerti dari firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang bangkit dari kematian, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, masih di dalam rangka kebangkitan Kristus, saya ingin ajak kita untuk membaca dari
Matius pasal 28. Tapi tidak semua ayat kita baca. Beberapa ayat, saudara, dari ayat 1 sampai 15, ini cerita yang sudah kita kenal tentang kebangkitan Kristus dan dusta dari mahkamah agama. Saudara, Injil Matius mencatat kebangkitan Kristus itu pertama-tama kali disaksikan oleh para wanita. Ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain yang pagi-pagi buta sudah menengok kubur Yesus. Tetapi di situ juga ada para penjaga yang sedang berjaga, ditugaskan untuk menjaga supaya mayat Yesus tidak dicuri. Jadi sudah di situ ada dua kelompok orang, para wanita dan para penjaga di sana bersama-sama mereka. Dua kelompok orang ini pada akhirnya, saudara, akan membawa berita yang bertolak belakang dari kebangkitan Kristus ini. Sudah kita lihat bahwa di pagi itu akhirnya Maria mengenali Yesus yang bangkit. Ya, dan di akhir pertemuan itu Yesus memberikan mereka sebuah perintah. Perintahnya adalah tercatat di ayat 7 dan di ayat 10. Ayat 7 mengatakan, Yesus berkata, "Segeralah pergi, katakan kepada murid-murid bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia." Kemudian di ayat 10 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Jadi inti daripada berita ini, saudara, yang harus dibawa oleh para wanita ini adalah, lihat, Yesus sudah bangkit. Yesus telah bangkit. Itu yang harus dibawa. Itu perintah Tuhan pertama kali waktu dia bangkit dari kematian. Saudara, jelas sekali ada berita lain yang dibawa oleh para penjaga yang berbeda daripada berita wanita ini. Berita yang nanti akan menyangkali tentang fakta kebangkitan Kristus ini. Nah, saudara, Matius memberikan sebuah atau menggambarkan, menyalurkan sebuah konspirasi yang dilakukan oleh para pemimpin agama. Dihadapkan dengan fakta kebangkitan Kristus, mereka sekali lagi dipaksa untuk bagaimana menjaga pengaruh politik, pengaruh agama mereka dengan cara bersekongkol. Sebelumnya mereka bersekongkol dengan Yudas Iskariot, lalu menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Sekarang ini mereka kembali lagi bersekongkol untuk menutupi fakta kebangkitan Yesus Kristus. Adegan terakhir, saudara, kesimpulannya daripada pertemuan mahkamah agama ini adalah kebohongan yang dibuat untuk bisa mempertanggungjawabkan makam yang kosong ini. Bagaimana mempertanggungjawabkannya? Makam ini kosong dan mereka menciptakan kebohongan. Saudara, inilah natur dosa. Manusia bisa melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang kejam untuk apa yang menjadi ambisi mereka. Mereka bisa memakai cara untuk menyuap, untuk berbohong, untuk memanipulasi, untuk mencapai tujuan yang ambisi, mempertahankan kekuasaan, mempertahankan reputasi, mempertahankan nama baik mereka. Saudara, bukankah hari ini banyak orang-orang Kristen juga mengalami hal yang sama, melakukan hal yang sama? Bahkan jika kita punya kesempatan dengan ambisi kita pun, kita juga akan memakai hal-hal yang apa saja untuk mempertahankan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi ambisi kita. Saudara, ini semua adalah dosa. Dari sejak awal sudah digambarkan di Kain, di Habel, bagaimana pembunuhan terjadi. Dan dosa manusia terus bergulir. Dan tidak segan-segannya juga banyak orang memakai cara ini. Orang ingin mempertahankan kekuasaannya,
tapi dengan cara menyalahkan kekuasaan yang dimiliki. Orang bisa ingin mendapatkan banyak kekayaan, kemakmuran dengan cara menindas, dengan cara memanipulasi orang. Orang ingin bisa mendapatkan banyak materi dengan cara melakukan korupsi. Apa saja bisa dilakukan karena dosa. Karena hati manusia sudah dirusak oleh dosa itu sendiri. Saudara, kita tahu orang-orang dengan natur berdosa ini tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin bisa diselamatkan. Semua orang akan binasa di dalam dosanya yang diperbuatnya masing-masing. Kecuali tidak ada jalan lain, saudara. Kecuali kita semua, saudara dan saya, orang-orang berdosa ini dilahir barukan oleh Allah. Hidup kita diperbaharui kembali. Oleh sebab itulah, untuk menyelesaikan dosa ini, maka Allah mengutus anaknya untuk mati menebus kita. Dan dia bangkit untuk menunjukkan dia tidak takluk di bawah maut. Dia tidak kalah, tapi semua ditaklukkan melalui kematiannya. Dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita harusnya. Saudara sekalian, inilah satu-satunya jalan manusia beroleh hidup dan bisa hidup kembali di dalam kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sudah kembali kepada cerita ini. Bagaimana mayat itu bisa dianggap atau diciptakan sebuah cerita itu, mayat itu bisa dicuri. Bagaimana pencurian itu bisa terjadi kalau wanita-wanita ini yang datang? Bagaimana mereka bisa menggulingkan batu itu tanpa mengejutkan para penjaga? Bagaimana prajurit-prajurit itu bisa ditaklukkan oleh wanita-wanita ini? Atau apakah penjaga itu benar-benar tertidur waktu mereka bertugas? Bukankah ini prajurit-prajurit yang terlatih di dalam tugas-tugas mereka? Kemudian kalau kita tanya, apakah ada keberanian yang besar dari murid-murid Tuhan Yesus untuk datang mencuri? Setelah mereka lari pada malam terakhir itu, ketakutan karena mereka semua bersembunyi akhirnya. Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk dipertanggungjawabkan menjadi cerita dari mayat itu dicuri. Tetapi tidak ada cara lain untuk bisa menciptakan cerita pencurian mayat. Pada akhirnya, saudara, sekali lagi para pemimpin agama memakai uang untuk mendistorsi kebenaran. Para prajurit ditugaskan untuk menceritakan, untuk menyebarkan berita yang lain, bahwa pada malam itu murid-murid Yesus datang untuk mencuri mayat itu. Berita kebangkitan diganti dengan berita mayat dicuri. Dan berita itu tersiar, saudara, di kalangan orang Yahudi sampai pada hari ini. Dua macam berita tersebar. Dari para wanita memberitakan Yesus telah bangkit. Dari para penjaga menyiarkan berita Yesus tidak bangkit. Saudara, mana yang akan dipercaya orang sampai saat ini? Berita dari para wanita dan para murid sebagai saksi hidup, atau berita para penjaga? Berita Yesus bangkit yang keluar dari mulut Tuhan sendiri, atau berita mayat Yesus dicuri yang muncul dari kebohongan dan uang? Saudara, dua berita ini akan terus ada dan berjalan bersama-sama sampai pada akhirnya. Oleh sebab itu kita perlu terus mendoakan, terus perlu memberitakan yang benar, supaya banyak orang percaya kepada kebenaran yang diungkapkan Allah sendiri, daripada mempercayai perkataan pemimpin yang berbohong dan memakai uang untuk menyuap dan menceritakan kepalsuan. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita meresponi berita yang benar dan kita mempercayai berita itu,
berita yang keluar dari mulut Tuhan, berita yang disampaikan para wanita, yang disampaikan murid-murid Tuhan. Dan bersyukur kita tidak tertipu oleh berita dari prajurit yang sudah disuruh. Saudara, mari kita terus boleh menjadi saksi-saksi yang meneruskan berita yang benar, berita kebangkitan, berita yang meneguhkan, berita kebenaran kepada banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang indah, yang luar biasa. Engkau memberkati hidup kami, Engkau menyatakan Engkau Allah yang bangkit. Dan kami bersyukur Tuhan, setiap orang-orang percaya ini boleh berdiri di dalam iman yang sama, mengakui kebangkitan Engkau. Dan biar Tuhan menolong kami. Kami tahu Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang harus terus bersaksi di dalam kebangkitan terus. Dan meneruskan berita itu kepada banyak orang. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biar hidup kami terus boleh dipakai Tuhan sebagai anak Allah yang anak-anak Tuhan yang hidup di dalam iman kami menyaksikan kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita melanjutkan dengan mengambil waktu beberapa puluh menit ke depan untuk kita berdiam diri dan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Saudara, pokok doa sudah dikirim di grup WA Jemaat. Saudara bisa memakai itu, memandu untuk doa kita secara pribadi. Setelah nanti kita tutup selesai dengan doa kita masing-masing. Tuhan kiranya memberkati spiritual formation ini untuk terus boleh menumbuhkan iman kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.